silaturahim lagi meneruskan kajian kita terkait dengan bahasa Al-Quran. Terkait dengan bahasa maksudnya terkait dengan ilmu-ilmu bahasa. Terkait dengan ilmu-ilmu bahasa diantaranya balaghah. Di antara cakupan balaghah ilmu bayan dan objek kajian ilmu bayan sebagai kumpulan kaidah-kaidah kita sudah sampai kepada bab majaz. Majaz kemudian bercabang, berketurunan menjadi isti'arah. Isti'arah bercabang lagi yang terakhir ini, yaitu cabang isti'arah terakhir maksudnya. Itu murasyahah, mujarradah, mutlaqah. Ya. Sebelumnya tasrihiyah, makniyah, kemudian asliyah, tabniyah. Nanti pada titik akhir harus tergabung semuanya. Karena isti'arah punya macam-macam atas dasar 3 sudut pandang, maka sebuah isti'arah menjadi harus punya 3 nama. Gitu kurang lebih. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini macam-macam isti'arah, ya. Ada murasyahah, ada mujarradah, ada mutlaqah. Isti'arah menjadi murasyahah, isti'arah menjadi mujarradah, isti'arah menjadi mutlaqah karena sudut pandangnya, gitu kurang lebih. Slide berikutnya. Kita satu persatu nih kita urai. Apa itu isti'arah murasyahah? Terus dijawab, isti'arah murasyahah adalah isti'arah yang di dalamnya disebut mulaim, musyabbah bih. Jadi kata kuncinya mulaim. Bermula dari la'ama, yal'amu, lalu di pola fa'ala, la'ama, yulaimu, mula'amatan, fahuwa mulaimun. Tuh ketemu mulaim. Apa artinya? Secara harfiah artinya kecenderungan. Itu namanya mulaim. Saya beri contoh. Kalau saya sebut manis, pertanyaan, apaan yang manis? Pak, Bu. Apaan yang manis? Gula. Rasanya. Gula. Bukan rasanya, manis mah rasanya. Kalau saya sebut manis, maka yang ada dalam pikiran gula atau madu gitu. Maka manis adalah mulaimnya madu. Mulaimnya gula. Kalau saya sebut asin, apa tuh? Nah, itu mulaim. Asin adalah mulaimnya garam. Kalau saya sebut asam, Cuka. itu namanya mulaim. Kalau saya sebut panas, Api. nah itu namanya mulaim. Kecenderungan. Kecenderungan yang ada dalam struktur kalimat isti'arah cenderungnya kepada musyabbah. Cenderungnya nanti kepada musyabbah bih. Cenderungnya bisa ke musyabbah, bisa ke musyabbah bih. Atau tidak disebut kecenderungannya. Itu yang membuat isti'arah menjadi 3 macam. Nah, sekarang macam pertama, yaitu isti'arah murasyahah adalah isti'arah yang disebut di dalamnya mulaim musyabbah bih. Sudah kebayang ya? Slide berikutnya, Pak. Ini kalau berhenti di situ belum paham. Khotobal asadu. Tuh, kata majazinya asad. Maka diurai. Langkah pertama itu kata majazi asad.
langkah kedua makna hakikinya singa. Langkah ketiga makna majazinya khotib. Karena ada kata khotoba. Langkah keempat alaqoh. Sama-sama berani. Langkah kelima korina. Masih ingat insya Allah. Yaitu khotoba. Saya jelaskan sampai di sini. Sebuah kata-kata majazi apabila sudah ditemukan korinah dalam hal ini khotobah, maka sebuah isti'arah sudah sempurna. Sebuah majaz sudah sempurna. Sempurna itu majaz. Kenapa? Karena sudah ditemukan korinah. Misalnya. Jadi khotobal asadu fil ghobah, kata isti'arinya adalah asad, korinahnya khotobah, selesai sampai di situ. Paham itu? Maka pembagian isti'arah sudut pandang ketiga itu menganalisis kata yang setelah isti'arah itu sempurna. Dalam contoh ini fil ghobah gitu. Oke, kita teruskan langkahnya. Masih tetap kita penting mengidentifikasi asal tasbih langkah 6. Tasbihnya yaitu al-khotib kal asad. Artinya yang dimaksud asad dalam contoh di atas adalah khotib. Kenapa disebut asad? Oh, kalau begitu khotib diserupakan dengan asad karena sama-sama berani. Alaqoh. Ya? Jadi asal tasbihnya al-khotib kal asad. Oke. Selesai isti'arah sampai di situ. Kalau al-khotib kal asad sudah ketemu mana musyabah bih, maka kelihatan mana yang disebut, mana yang dibuang. Yang disebut asad sebagai musyabah bih itu terlihat khotobal asad. Yang dibuang khatib sebagai musyabah. Kesimpulan isti'arah pertama nomor 8 dilihat tasrihiyah karena yang disebut musyabah bih. Terus isti'arah sudut pandang kedua asad itu jamid. Maka lihat nomor 8 berarti asliyah. Sampai di situ khotobal asadu segitu saja. Tuh dapat identifikasi baru 2 isti'arah. Tasrihiyah, asliyah. Baru kita masuk yang ketiga, menganalisis kata yang sesudahnya yaitu fil ghobah. Cenderungnya kepada musyabah apa kepada musyabah bih? Pertanyaan. Fil ghobah itu maksudnya apa Ustaz? Fil ghobah artinya di hutan. Oh, kalau itu berarti kecenderungan ya. Fil ghobah. Sesama orang hutan masih nggak tahu hutan. Tuh, gitu simpulannya. Fil ghobah cenderungnya kepada asad sebagai musyabah bih. Oleh karena itu fil ghobah disebut mulaim. Mulaim apa nomor 7? Mulaim musyabah bih. Baru ke kaidah. Isti'arah yang disebut di dalamnya mulaim musyabah bih namanya murasyahah. Kesimpulan nomor 8. Khotobal asadu fil ghobah adalah isti'arah tasrihiyah, asliyah, murasyahah. Kenapa tasrihiyah? Karena yang disebut musyabah bih. Kenapa asliyah? Karena menggunakan isim jamid. Kenapa murasyahah? Karena yang disebut di dalamnya mulaim musyabah bih.
Sekali aja satu paham, 1000 paham. Ya. Jadi kalau 1000 kebanyakan. Banyak paham, banyak lupa. Kalau nggak paham. Tasrihiyahnya kenapa, Sat? Ya. Tasrihiyahnya sebabnya tadi? Karena disebut di dalamnya musyabbah bih. Musyabbah bih. Al-asad musyabbah bih. Sebab musyabbahnya al-khatib. Itu terlihat mana disebut, mana dibuang pada tasbih setelah dikembalikan menjadi tasbih. Al-khatib kal-asad. Khatibnya musyabbah, asadnya musyabbah bih. Asad yang disebut. Berarti tasrihiyah. Iya. Asliyah kenapa? Karena asad kata yang digunakan isim jamid. Berarti asliyah. Oke, ini dulu selesai. Anda tanya. Ini kan yang khotbahnya itu kan apa namanya, sebetulnya dimaksud sebetulnya kan bukan singa yang sesungguhnya, karena kan ini khotbah, tapi karena dimasukkan ke di hutan gitu kan, biasanya kalau khotbah itu kan di mimbar, Ustaz. Kan itu asal. Fil ghobah dalam rangka melengkapi makna atau identifikasi isti'arah secara keseluruhan. Bukan. Oleh karena itu dulu Iya. Cerita tentang Qorinah. Iya. Qorinahnya khotbah. Karena itu kalau yang pi-nya sendiri itu sebetulnya nggak berpengaruh lagi gitu terhadap isti'arah. Karena sudah ditemukan Qorinah, iya. Sempurnalah sebuah isti'arah. Pamanya nih, gara-gara ada kata fil ghobah, asadnya hakiki. Iya. Masa asad hakiki khotbah? Tuh, harinya hari Jumat lagi. Iya, nanti kita ketemu yang semodel itu. Ada lagi yang tanya? Nah, 1, 2, 3 sampai 8 ini proses berpikir. Nanti semuanya adanya di dalam pikiran. Khotobal asadu, singa pidato. Masa pidato? Berarti singa bukan sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah khotib. Kalau begitu khotib seperti singa. Udah kelihatan di pikiran. Ini tasrihiyah. Jadi kalau dari contoh ini, Ustaz ya, kalau khotbahnya dihilang, jadi tidak ada tuh majas kalau gitu. Enggak ada. Benar. Enggak ada majas. Jadi kalau al-asadu fil ghobah. Tuh gitu. Tapi akan ada kalau al-khatibu fil ghobah. Khatib fil ghobah. Iya. Si khatib di hutan. Enggak mungkin. Iya. Pak Jamal, saya mau banyak menulis demi paham. Yai, kenapa nggak disebut khotbah asad ala mimbar? Ntar nomor 2. Iya, sesungguhnya dong. Nomor 2. Jadi kalau disebut itu jadi lain lagi namanya. Iya. Betul, istilahnya beda lagi. Iya. Terus kemana nih? Kan bisa khotbah asad ala mimbar. Sangat bisa. Tapi namanya bukan
ini Nanti meresahkan. nomor 2 itu Pak Yahya ini dulu ya. Oh, siap. Oke. Nah, ini yang tadi nih. Saya menggema lagi aja. Saya nggak usah hapus. Umpamanya dihapus saja ini. Tuh, tobal asadu. Ini udah sempurna istiarah. Kenapa? Karena sudah ada korinah. Rina, iya. Jadi yang menentukan sebuah istilah itu sempurna, korinah. Itu udah sempurna. Oke. Bisa. Berarti nggak ada mulaim. Kalau nggak ada mulaim namanya mutlakoh. Selesai. Iya. Oke, sekarang berikutnya ini. Mujarrodah. Apa itu disebut mulaim musyabbah? Kebalikan dari murasyahah. Kalau murasyahah yang disebut di dalamnya mulaim musyabbah bih. Sementara kalau mujarrodah yang disebut di dalamnya mulaim musyabbah. Oke, mari kita lihat contohnya. Khotabal asadu alal mimbar. Itu yang Pak Yahya katakan tadi. Isti'arah selesai sampai khotobal asadu. Baru tinjauan ketiga menganalisis alal mimbar. Alal mimbar cenderungnya kepada musyabbah. Yaitu khotib. Disebut mulaim musyabbah. Isti'arah yang disebut di dalamnya mulaim musyabbah sama dengan isti'arah mujarrodah. Sorry. Kegedean. Ini kenapa ini? Itu aja. Ini yang tadi ini. Iya, fil khobah. Oke, selesai ya. Ada tanya sampai sini. Terakhir nih. Apa itu isti'arah mutlaqah? Isti'arah mutlaqah adalah isti'arah yang tidak disebut di dalam atau mulaim musyabbah bih. Mutlak namanya. Khotobal asadu. Gitu aja. Tasrihiyah, asliyah, mutlaqah. Karena tidak ada mulaimnya. Oke, ada tanya boleh?
Hah? Gimana? Ada kesulitan apa? Khotobal asadu fil fasli. Gimana tuh Pak? Oh, Ya, tinggal Betul. diselesaikan. Nanti fil faslinya cenderung kepada khotib atau siapa? Kepada musyabah atau atau misalnya, kepada musyabah bih. karena tidak mungkin Gitu. ada asad di kelas. Iya, bisa. Umpamanya di sini nih. Fil fasli. Ya, sebentar. Tulis aja. Fil fasli. Tuh. Maka fil fasli ini cenderungnya kepada musyabah atau kepada musyabah bih. Sabah. Khotib. Kalau ke musyabah pasti ke. Jadi yang dimaksud asad di sini apa? Khotib karena tuh Guru. karena Guru. guru. Gurunya killer. Si murid bilangnya macan, singa. Guru. Pas guru masuk, Iya. tuh. Iya. Gitu. Mau apa lagi? Omanya, nanti banyak contoh sebenarnya. Ustaz, Ini. Ya, apakah mu'ad ya. apa? Ya kecenderungannya itu Ustaz Ya. apakah mulaimnya itu Ustaz hanya dalam bentuk keterangan tempat saja atau bagaimana Ustaz? Tidak. Kan contoh di beberapa Yang prinsip mulaimnya itu contohnya nanti ada ayat Al-Quran ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama tidak untuk keterangan. Yang penting setelah isti'arah itu sempurna, maka kata sesudahnya itu yang dianalisis, tidak selalu menunjukkan. Tidak selalu menunjukkan keterangan maksudnya. Udah ini aja nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kata majazinya al-habl. Ya, al-habl. Ya, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Makna hakikinya tali. Saya tulis tali itu pakai bahasa Arab. Tali. Terus makna majazinya apa? Din. Din. Terus alakohnya disebut tali dimaksud din. Apa kesamaannya? Sama-sama pegangan. Ini harus tali pegangan atau ikatan, din juga pegangan atau ikatan. Lalu korina. Korinanya apa tuh? Siapa tahu? Allah. Allah. Ya. Allah. Allah. Oke.
Kalau sudah ketemu qarinah, maka isti'arah sempurna. Oke. Asal tasbih kita teruskan aja. Asal tasbih. Kal habli. Din musyabbah, habli musyabbah bih. Iya. Nah, ini bukan alal mimbar ini. Wala tafarraku. Wala tafarraku. Oh, salah ini tulisannya. Itu wala tafarraku yang dianalisis. Nah, wala tafarraku ini cenderungnya kepada musyabah atau musyabah bih. Gitu. Maka wala tafarraku mulaim apa gitu pertanyaannya. Wala tafarraku mulaim apa siapa tahu? Dia cenderungnya kepada musyabah atau musyabah bih. Musyabah. Iya. Jadi disebut mulaim musabbah. Al-musyabbah. Al-musyabbah. Mulai musyabbah. Udah disimpulkan. Mujarradah berarti. Benar. Ini semuanya berarti kita tulis. Karena musyabbah bi yang disebut al-habl. Jadi tasrihiyah. Rihiyah. Al-habl jamid apa mustaq? Jamid. Asliyah. Mulaimnya mulaim musyabbah, jadinya mujarradah. Simpulan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya adalah isti'arah tasrihiyah asliyah mujarradah. Nah, gampang. Tuh. Memang musabahnya apa ini? Lah itu udah disebut. Adin kal habli. Mana musyabah udah kelihatan. Mana musyabah bi juga udah kelihatan. Tuh, ini dia musyabah. Musyabahnya dibuang. Yang disebut dalam ayat habl sebagai musyabah bih. Maka kemudian wala tafarraqu cenderungnya kepada adin. Itulah dia mulaim yang tadi dijelaskan. Kecenderungan. Iya, selesai. Nah, yang saya ingin ulangi ingatkan, kalau sudah ketemu qarinah, sudah sempurna isti'arah. Maka selanjutnya dianalisis kata yang sesudahnya. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya berarti mutlaqah. Udah nih, Pak Jamal ini pada sepi, nggak ada orang ya? Hah? Ada Ustaz. Enggak. Lagi dicerna, Ustaz. Ah, Lagi dicerna. oh iya, saya beri waktu 2 jam. Kalau jumlahnya wa'tasimu biddin jami'a wala tafarraqu.
Oh, nggak ada. Enggak. Berarti Ganti-ganti ayat. Bukan, ini jumlah biasa Pak di luar ayat. kalau itu nggak ada najas, tidak ada istiaro. Nggak bisa. Nggak ada majas. Jadi itu dampak belajar balaghah. Maka Pak Yahya jadi belagu. Itu terlalu aktif balaghahnya. Wa'tasimu pakai sin. Itu namanya belagu. Gara-gara belajar balaghah. Kan kalau Cepetan istighfar. nggak belagu itu mah standar. Oh iya, kalau belagu namanya majnun. Hah? Kalau nggak Lah kan Ampun. Nabi aja itu yang serius dibilang majnun, wa ma sahibukum bimajnun. bukan gila karena saraf, karena nyeleneh. Iya. Kalau nggak nyeleneh itu kan standar biasa itu. Jadi sebenarnya jalan pikiran mau menganalogi. Tadi wa'tasimu pakai sin, pertama nggak ketemu. Yang kedua menjadi semacam penyimpangan. Kalau begini boleh. Nih. Pamannya di sini tasabako. Barku. Ini barku sama. Sorry. Kilat berlomba di langit. Oh, terus di langitnya diganti. Jadi sini apa itu ya? Samanya diganti. Bisyari. Terus diganti lagi. Bukan tasabakonya, samanya, tapi lama'ah. Nah, ini kan bisa dianalisis semua. Tasabaqal barqu fis sama, berlomba. Oh, berarti tasabaqonya, al-barqunya hakiki. Oke. Tapi kalau fis syari, al-barqunya. Tapi kalau lama al-barqu fis sama, mana yang majazi? Nggak ada. Nggak ada. Ini hakiki. Tuh. Kilat berkilau di langit. Tuh. Jadi demikian, mencari apa basicnya, mencari kata yang digunakan bukan pada tempatnya itu dulu. Nah, ada kemungkinan begini, dua-duanya bisa. Dohikal bustan, bustan, iza
bakat as-sama. Dohikal bustan. Bisa dohikanya, bisa bustannya. Harus salah satu. Kebun tertawa apabila langit menangis. Bakatis sama bisa bakatnya. Bisa samanya. Salah satunya. Kalau kita maksudkan dohikanya, yang majazi, oh maksudnya ini segar atau menghijau. Dohika bermakna ikhdor. Ikhdor. Menghijau. Seperti tertawa. Kesamaannya segar. Tapi kalau kita analisis umpamanya al-bustan, maka masa kebun tertawa? Oh, maksudnya al-insan. Jadi kebun seperti manusia atau manusia seperti kebun. Manusia seperti kebun. Masa kebun tertawa? Yang biasa tertawa kan manusia. Oh, kalau begitu manusia diserupakan dengan kebun. Di Al-Quran juga begitu. Nisa'ukum harsul lakum. Oke, kita teruskan aja ya. Demikian juga idza bakatis sama. Nih juga. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Oh, ini udah kelewat maksud saya ini. Bukan ini sebenarnya. Pak Jamal, tulisan Pak Yai nanti di-share lagi Pak Jamal. Ya, Nah, nggak usah kan udah paham. Belum. Oh, saya kira udah. Pak Jamal. ya, Tabib. Mana Pak Jamal? Ya, Tabib. Tulisan Pak Yai di-share lagi, tulisan latihan tambah Pak Yai lagi. Ini wah ini ada yang kelewat deh. Nggak apa-apa, saya tulis di sini. Ulaikal lazina bil huda. Terus fama obihat tijaratuhum. Maksud saya. Nih, sama aja. Istarau. Apa yang dimaksud istarau? Menukar. Jadi asal tasbihnya at-tabadulu kasyira.
Itu udah ketemu tasbih. Menukar seperti membeli. At-tabadul musyabbah. Asyira musyabbah bih. Sama dengan tasrihi ya. Karena yang disebut musyabbah bihnya. Yaitu istarau. Oke. Atau dulu sudah dikasih kunci jalan pintas. Kalau kata majazinya fi'il atau mustaq, pasti istiarohnya tasrihiyah. Gitu. Lalu dibuktikan dengan mengembalikan asal tasbih. Terus istarau. Istarau jamid mustaq. Mustaq. Karena mustaq maka tab'iyah. Nah, yang kayak gini di share Pak Jamal. Siap. Tenang aja. Videonya ada ntar. Baru yang penting setelah ini qarinah. Qarinahnya apa? Ad-dhalalah bil huda. Ad-dhalalah bil huda. Apa artinya? Gara-gara ada ad-dhalalah bil huda, maka istarau bukan membeli sebenarnya. Selesai isti'arah di sini. Karena sudah ditemukan qarinah. Baru analisis berikutnya ini. Pamarobihat tijaratuhum ini. Tijaratuhum. Tidak untung dagangan mereka. Pertanyaannya, ini mulaim musyabbah apa mulaim musyabbah bih? Musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbah bih. Karena perdagangan itu yang untung rugi itu bisa diperdagangkan. Betul. Maka analisisnya begini. Tuh famarobihat tijaratuhum sama dengan tarsyih. Tarsyih. Kata lain dari murasyahah. Tarsyih. Udah kesimpulan. Ulaika alladziina istarau ad-dhalalata bil huda famaru bihat tijaratuhum adalah isti'arah tasrihiyah, tab'iyah, murasyahah. Murasyahah. Tasrihiyah, murasyahah. Oh, gitu. Ininya yang di-share di Pak Jamal ayatnya bukan itu tuh. Jadi Itu dianalisa lagi aja. Jangan dilihat ayat mana. Anggap ini jadi pengayaan. Yang di-share Pak Jamal ini nih. Sama istarau juga. Ulaika alladziina istarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghrib bil maghfirah. Asmarahum 'alan nar. Nanti dari sini nih dilihat sebagai mulaim apa. Tidak cenderung kepada musyabbah atau kepada musyabbah bih, itu namanya bukan mulaim. Berarti mulaim nggak ada. Kalau mulaim nggak ada, jadinya mutlak.
mutlak. Oh, jadi tidak setiap ini Ustaz, kalau gitu tidak setiap Ya. sambungan ayat, tidak semua sambungan ayat itu sebagai mulaim gitu kalau gitu ya. Jadi mulaim nggak ada hubungannya dengan ayat apa bukan ayat. Bukan. Iya. Maksudnya tidak ada Baik hubungannya di antara ayat mulaim maupun di bukan ayat, tuh mulaim bisa Ya, ada ya, bisa ya. enggak. Ya, tidak ada Sejauh hubungan. mana? Ya. Iya, dia berkecenderungan kepada musyabah atau kepada Maupun musyabah. musabah. Umpamanya saya beri contoh di sini. Sini ya. Khatabal asadu amaman nas. Amaman nas mulaim apa? Jarodah. Musabah. Kan Musabah. tunggu dulu. Musabah kalau Ustaz. Al-Khatib Al-Khatib. asal tasbihnya dulu. Al-Khatib kal asad. Al-Khatib Al-Asad. Kal asad. kal asad. Maka amaman nas cenderungnya kepada khatib apa kepada asad? Khatib. Bisa dua-duanya. Khatib Ustaz. Bisa ke Khatib, Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya itu dianggap tidak ada. Sebab khatib bisa amanas enggak? Kepada pernah kebun binatang belum? Lah di depan mesti gitu. Ya. Jadi yang pertama mutlak aja panas. Yang kedua Kalau tidak disebut mulaimnya. mana Pak Yaya pulang ya? Ada. Mulaimnya bisa cenderung kepada musabah, bisa kepada musabah bikayak. Nah, selesai dah, tinggal latihan. Kan udah belanja cangkul, masa nggak mau macul? Oh, digantung aja itu. Nih lihat. Tuh, latihan. Ini udah dibantu yaitu dengan memberi garis bawah. Tafattahatin nujum fis sama. Bintang-bintang bermekar. Tafattahat yang dianalisis. Pertanyaannya istiaroh apa ini? Pilihan A, B, C, D. Hari nomor 1 sama-sama nih. Tafattahat, fi'il apa isim? Fi'il. Iya. Fi'il, berarti tasrihi ya. Iya. Fi'il, jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq berarti Asli ya. Iya. tab'iyah. Iya dah. Qarinahnya mana? Sama. Lucu. An-nujum, jangan. Bisa mak dibuang juga, dia tetap isti'arah. Maksudnya kalamnya tetap isti'arah. Tafattahatin nujum segitu tuh. Tetap isti'arah, bermekaran bintang-bintang.
Udah isti'arah. Ya, kalau ketemu hanya dalam hal ini fisama. Fisama mulaim apa? Mulaiman Sababi. Musabbah apa musabbah bi? Sababi. Sababi. Babi. Sababi. Mana musabbabinya? Boom. nujum seperti Musabbah bi. bunga. Ya, Seperti bunga berarti pentingnya musabbah bi. Tadi mau jalan pintas, tafatahat fi'il. Oh, berarti tasrihiyah. Tasrihiyah. Kalau tasrihiyah berarti dia sebagai musabbah B. Musabbahnya apa? Berkilau. Berbisama cenderungnya kepada musabbah atau musabbah B? Berkilau. Cenderungnya kepada musabbah. Dengan demikian fisama mulaim musabbah. Kalau disebut mulaim musabbah, jadi istiarahnya apa? Mujarradah. Mujarradah. Dengan demikian jawabannya A, B, C, D. B. B. Gitu prosesnya. Udah di kepala semua. Asal tasbihnya apa sih? Nah, begini prosesnya, Bu. Tafatahat mekar, masa bintang mekar? Bintang mau berkilau. Oh, kalau begitu berkilau seperti mekar. Gitu. Ketahuan udah mana musabbah, munasabah bih. Itu asal tasbihnya. Berkilau seperti mekar. Udah kebayang belum? Asal tasbihnya alam-u tuh. Kata afad. Alam-u musyabbah. Tafatu musyabbah. Maka tasriyah. Alam-u atafatahat apa namanya? Mustaq. Jadi tab'iyah. Terus fisama cenderungnya kepada alam. Nih, fisama mulaim. Ya mulaim. Udah dari pilihan itu A, B, C, B. Wah, itu udah pinter semua. Ustaz tanya, kenapa kok nggak anujum yang di itu kan ya? Jadi tidak apa namanya bintang seperti bunga gitu itunya, apa namanya asal tasbihnya. Kenapa tidak itu, Ustaz? Bintang ya. Ya betul. Bintang sebagai umpamanya kita pandangan tertuju pada kata an-nujum. An-nujum. Ini konsep yang sering Pak Tarjani kemukakan dalam pikiran. Oh, ini bintang sebenarnya nih karena ada kata fisama. Betul. Udah. Berarti kalau sebenarnya bukan majaz. Tapi itu kan jadi yang itunya. Iya, ini tak terdapat pilihan seperti halnya pada dohikal bustan atau bakatis sama. Bisa dohikanya, bisa bustan. Ya. Mana dohikal bustan tadi? Tapahat, Ustaz. Jadi bermekaran itu tidak. Iya. Kayak bermekaran itu. Maksudnya. Kenapa? Bermekaran tidak sesuai dengan bintang. Maksudnya Pak Tarjani mungkin sesuainya dengan bunga begitu, Ustaz. Betul. Coba Kenapa? Justru itu aneh. Masa bintang mekar? Iya.
Yang mekar biasanya bunga. Makanya yang jadi asal tasbihnya itu nujum seperti bunga gitu. Nah, mungkin saya betulkan. Ya, bukan nujum seperti bunga. Bunga seperti nujum. Bunga seperti nujum. Oh, Oke? Paham itu? iya. Kalau itu, tafatahatnya jadi apa? Tapah. Bunga seperti nujum. Dan itu bisa seperti itu. Bisa mah diganti kali satil. Bukan Iya, diganti. tetap aja. Betul. Dibuang. Tuh. Bisa tafatahat, bisa nujum. Oke. Kalau umpamanya kayak begini, tafatahat kita analisis, nujum jadi korina. Nujum kita analisis, tafatahat jadi korina. Oke. Iya. Gitu ya. Iya. Bisa begitu. Iya. Oleh karena itu semakin kental kalau balaghah itu adalah retorika. Maka tergantung argumentasi kita. Tapi pada hal-hal tertentu nggak ada yang harus bisa dibolak-balik kayak begitu. Ini menarik sekali. Ini lihat. Efek belajar balaghah jadi belagu tuh. Benar. Nggak apa-apa Pak Tarjani. Ya. Kalau nggak belagu kan itu mah standar. Bunyal Islam Ala khamsin. Khamsin. Iya. Ada 5. Islam dibangun. Nabi yang berkata. Kan yang biasanya dibangun adalah bangunan. Oh, kalau begitu Nabi menggambarkan Islam kalbina. Hebat. Hebat sekali. Maka kalau dihubungkan ini udkhulu. Iya, khulu fisilmi kafah. Silmi Islam. Jadi Islam. Oke. Nih, tadi kagak dimerahin. Maka dihubungkan masuk, oh memang Islam itu bagaikan ruangan. Kita berada di ruangan Islam. Rumah. Apa saja ruangnya, maksudnya ruang kehidupan, ya dah. Betul. Sorry. Saya ini enggak juga, mana saya jadi udah kebayang ini. Allah, Nabi menggambarkan Islam sebagai bangunan, maka tasbihnya ini. Ya. Lalu diperkuat bahwa ayat berbunyi, masuklah ke dalam Islam. Oh iya, Islam itu ibarat ruangan. Ruangan Islam ibarat lapangan lah gitu. Tapi bukan persis lapangan, itu juga masih majaz. Ruang kehidupan. Ruang kehidupan kan aspeknya ada politik, sosial, budaya,
segala macam kehidupan. Nah, kalau kita masuk Islam, masuk ke ruangan itu. Maknanya apa? Politiknya sebagai Muslim ya harus membawa la ilaha illallah. Ekonominya, sosialnya, budayanya, ya, kemasyarakatan dan semuanya harus Islam. Itu namanya kafah. Kalau tasbihnya sudah diketahui, al-Islam kalbina, al-Islam musyabbah, al-bina musyabbah bih, maka isti'arahnya sama dengan apa? Apa? Makniyah. Karena yang disebut musyabbahnya. Terus Islam. Islam itu sendiri jamid, asli ya. Qarinahnya buniyah. Bukannya muslak aslama. Oh, gimana Bapak? Islam bukannya mustaq, Pak. Aslama yusalimu islaman. Oh, ini sebentar. Sedar itu. Jamid. Makniyah asli ya. Nih. Makniyah asli ya karena jamid. Pak Yahya silahkan. Maksudnya gimana bisa? Islam kan masdar dari aslama yusalimu islaman. Iya. Kan dia mustaq, berarti ada tasrifnya. Di masdarnya kan. Itu Kan kan masdarnya itu. Yang Kan diambil kullu masdarnya. masdar. Kullu masdar Jamid. Oh iya. Iya, itu Ya, dia. efek belajar balago belum. Bukan, lupa Pak Yahya itu. Nah, itu mah nggak sengaja salah dia mau Ustaz. Sengaja. kalau apa itu kalau betul yang nggak sengaja, kalau salah mah sengaja. Menurut saya kan kata salamanya sendiri kan itu mustaq dari kata Islamnya itu. Nah, salah cara Asalnya berpikirnya. Sengaja Itu masdar, itu sumber. Yang lain diambil dari sumber yaitu masdar. Jadi masdar itu sendiri bukan dari mujarad. Bukan. Iya. Iya baik. Hmm. Oke. Nah, lalu kepada ayat ini ya. Udkhulu, itu yang majazinya mana? Apa udkhulunya apa fisilmi? Fisilmi. Fisilmi bisa. Bisa. Maka jadinya Islam, silmi kan Islam. Islam seperti bangunan. Ini kalbina lagi. Kalbina. Kalbina. Tuh. Bisa juga udkhulu. Udkhulu bukan dalam artian hakiki, sebab ruangannya bukan hakiki. Udhulu Maka asal tasbihnya ini taniku memeluk saja masih majazi loh. Al-i'tinak memeluk. Tinak kadukhul tuh gitu jadinya Kadukhul. tasrihi ya. Kalau ini yang di ijra dianalisis maksudnya ya makni ya tasrihi. Iya. Puyeng ya. pusing. Belajar mah kalau nggak pusing nggak belajar. Bukan belajar. Itu
Tapi Ustaz itu Iya. redaksi yang satu kan bentuk masdarnya aslama yuslimi islama. Iya. Aslama yuslimi islama. Hadis Nabi. Iya. Yang kedua firman Allah udkhulu Nabi islami Iya. Kedua firman Allah udkhulu islami menggunakan bentuk masdar silmu. Masdar silmu. Dari tujuan makna itu bagaimana Ustaz? Nah, itu dia. Sementara Dari konteks silmi maksudnya Islam. Iya. Oh ya. Jadi lihat kata dasarnya. Kedua makna itu maknanya memang Islam gitu, Ustaz. Silmi dan Islam Benar. itu. Benar. Salimah. Salimah. Terus aslama. Aslama yuslimi islaman. Di pola af'ala aslama. Kata dasarnya sin lam mim. Apa makna dasarnya? Damai. Islam itu damai. Tuh, salimah. Al-muslimu man salima. Tuh. Salima asalnya bukan salama. Salama mah anaknya Pak Jamal. Ya, Bapak. Hah? Iya. Ada. Yang tanya lagi. Jadi maknanya sama-sama Islam, Ustaz. Iya, makna Pak. Maksudnya ada tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada perbedaan. Bukan begitu. Makna itu ada namanya leksikal. Kalau bahasa Arabnya mu'jami. Leksikal. Ada makna kontekstual. Mu'jami. Silmi Islam itu kan kontekstual. Ya, kalau bunyal Islam adalah agama Islam itu kan leksikal. Kontekstual itu majas kontekstual. Iya. Betul. Leksikal kontekstual, leksikal itu. Leksikal. Tapi dalam konteks makna itu yang disebut leksikal. Mu'jami. Nanti ada satu lagi makna tanrim. Tanrim. Paham tanrim? Nih, saya tulis nih. Oke. Ya, jelas. Makna. Ada mu'jami. Ini leksikal. Ada saya jadi lupa. Saya lupa istilahnya. Tapi yang ingat saja dulu. Tanrimi. Mu'jami itu contohnya madrasah sama dengan sekolah. Sorry. Ini kita ketemu kata madrasah, tak tahu maknanya, kita buka kamus, ketemu sekolah. Itu namanya
makna leksikal. Kalau tanghimi makna intonasi. Umpamanya kita bilang kepada si A, kulu. Paham kulu ini? Tapi intonasinya bukan nyuruh, intonasinya marah. Kan apanya melarang makan? Larang. Kan makna melarang yang dikandung oleh perintah karena intonasi. Dia bilang kulu. Bilang kulu. Oh, itu. Nih di sini nih yang saya belum ingat nih. Jami. Apa ya? Lupa saya ada istilahnya khusus. Ya, begitu Pak Jamal. Baik. Al-Islam dia bisa maknanya mujami leksikal, yaitu agama Islam. Kan bisa jadi maknanya yang lain. Silmi Islam. Tadi ulhulu fisimilmi. Tetapi kalau dalam bab lain, umpamanya dalam konteks perang, silm itu artinya damai. Al-harbu wassilm. Lalu dalam konteks muamalah ada baik namanya salam. Salam. Sama. Kontekstual mungkin. Mesan itu. Mesan. Sin, lam, mim juga. Iya demikian. Masih ada waktunya. Tanya jawab itu Ustaz. Oh. Silakan 10 menit lagi. Kalian dulu nih ya. Silakan Pak Jamal. Ada pertanyaan boleh. Berarti Ustaz. Halo? Ya. Halo? Halo? Halo, halo? Ya, tes. Suara saya kedengaran? Terdengar, Ustaz. Oh, dengar. Benar, Ya. Pak. Bagus. Jadi kesimpulannya jadi isti'arah ditinjau dari mulaimnya itu ada tiga Ustaz. Yang pertama adalah isti'arah murosaha Ustaz. Murosaha. Kemudian kecenderungannya itu mulaimnya pada mustabah. Yang kedua mujarroda. Ya, mulaimnya kecenderungannya kepada musabah. Dan yang ketiga mutlaqiyah. Yang ketiga mutlaqah. Bila tidak ada mutlaqiyah, kecenderungan mutlaqah baik musababih. Itu saja. Iya. Dan tanpa itu tetap maknanya majas itu sudah sempurna. Itu tanpa misalnya
Tidak ada. Tanpa tidak kecenderungan. Iya, tanpa kecenderungan sudah sempurna. Tanpa kecenderungan sudah sempurna kan. Tanpa mulaim. Iya. Tanpa kecenderungan saja itu sudah melahirkan makna, namanya mutlakoh. Jadi kesempurnaan istiaroh itu dengan korinah. Korinah. Apa? Ya, baik. Silakan. Apakah apa yang kita analisis itu berpengaruh dengan istiaroh gitu saja? Misalnya yang seperti contoh tadi, tapa hati, yang kita analisis itu anujumu misalnya, apakah itu mempengaruhi dengan istiaroh macam apa gitu, Ustaz? Iya. Benar, sangat berpengaruh. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesimpulan. Kesimpulan itu atas dasar kata yang dianalisis. Mana kata yang dianggap majazi? Kalau sudah ketahuan, jangan pindah-pindah menganalisisnya. Jadi kalau saya ngoreksi, salah menentukan kata majazi, itu udah jaminan salah semua. Yang bukan majazi dianggap majazi. Beri contoh. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kan yang benar zulumat ilan nur. Dianalisisnya kitab. Beda salah. Ra'aitun nujuma fil makha. Aku melihat bintang-bintang di warung kopi umpamanya. Kan yang majazi yang dianalis warung kopi. Warung kopi mau beneran. Yang nggak bener bintang. Ngapain dia di situ? Ini ngikutin terus ini tidak apa namanya ada feedbacknya. Ya, Ustaz. Koruptor itu bermuka tebal. Iya. Itu mah kinaya. Kinaya muka tebal kinaya. Muka tembok, hidung belang. Itu kinaya. Tua bangka. Mata keranjang. Tua bangka, tua bangka. Kinaya. Tua bangka, tua bangka. Tua bangka. Tapi bagian dari istiaroh juga Pak Yai. Bukan. Dia pelajaran kita terakhir. Bayan itu ada 3 disiplin. Pertama tasbih. Kedua majaz. 3 kinayah. Istiaroh adanya di majaz. Adapun kemudian nanti ada penumpukan, itu masalah lain. Ya, di situ ada tasbih, iya. Di situ ada majaz, iya. Di situ ada kinayah, iya. Umpamanya kalian para suami adalah baju bagi si istri. Istri adalah baju bagi suami. Itu kan bisa kinayah, bisa tasbih, bisa majaz. Tuh, nanti kalau udah mateng ya, nunggu Pak Yahya gila. Sebab kalau nggak gila nggak paham-paham. Sabar Pak Tarjani ya. Ya, Ustaz. Emang kita belajar balaghah, kita belajar sabar.
Antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum. Itu luar biasa Allah. Ingin memberikan gambaran tentang hubungan suami dan istri. Kayak baju. Maka kalau pisah tuh maknanya, mana balaginya. Kalau pisah sama aja buka baju. Setuju apa enggak? Ya, Buka baju itu dia. Menurut pandangan Allah. ya, ranjang berarti. Ya dah? Ranjang. Pak Jamal, jangan pelan-pelan Pak Jamal. Jangan senyum-senyum. Berarti Iya. satu ayat bisa bermultitafsir dong yang mutasabihat itu. Sangat bisa, emang itu menjadi fakta. Apalagi dalam balaghah itu perdebatan para ulama, umpamanya tentang majaz. Pertanyaannya, di Al-Quran ada majaz apa enggak? Satu bilang ada, satu bilang enggak ada. Itu hakiki semua. Allah punya tangan enggak? Punya. Emang dia sendiri kok yang ngasih tahu. Tuh gitu tuh yang enggak, yang menolak majaz. Masa mau dimaknai yang lain sih? Persoalan kayak apa tangannya ini persoalan lain. Yang penting dia punya. Gitu. Baik. Jadi yang lebih tepat tangan kekuasaan atau tangan yang Hakiki. tangan kekuasaan atau tangan yang tidak boleh dibayangkan sebagai tangan makhluk. Lah, dua-duanya tepat. Secara akademik dua-duanya tepat, cuma posisi berpikir kita dipulangkan kepada kita masing-masing. Posisi teologinya mau ada di mana? Sebab argumentasi kebahasaannya tadi emang dia kok yang ngomong. Gitu. Dia punya waya buka wajhu. Tuh dia sendiri yang ngomong. Itu kurang lebih bagi mereka yang menolak majaz. Tapi bagi yang menganut majaz, nah itu nggak mungkin wajah sebenarnya gitu. Lasah juga. Iya. Allah punya mata. Tuh, memang dia yang ngomong. Itu kurang lebih Allah alam. Iya. Ada lagi? Jadi Pak Jamal sebentar. Ini istiarah terakhir loh ya. Yes. Maka berikut. Terpotong. Halo. Nanya tentang jamid dan mustaq itu masih bingung di balaghah sama dengan di Al-Sorof itu. Oh iya. Jadi itu kata maknanya bermacam-macam sesuai ruang lingkup ilmunya. Sama seperti begini Bu, mufrad. Kalau di bab nakirah ma'rifah lawannya musana jama'. Tapi kalau di bab mubtada khobar mufrad lawannya jumlah sama sibhul jumlah gitu. Kalau di bab nida mufrad lawannya mudhof sama syabih bil mudhof. Demikian terkait jamid. Kalau dalam fi'il jamid, fi'il yang tidak bertasrif. Ya. Ya, nah sekarang kita di babnya balaghah. Jamid ada hubungannya, yaitu yang lawannya mustaq
Ada hubungannya. Baru berikutnya, kalau menggunakan isim jamid, melahirkan isti'arah namanya asliyah. Kalau disorofkan nggak sampai kepada melahirkan isti'arah. Kalau menggunakan kata mustaq atau fi'il, melahirkan isti'arah namanya tabniyah. Jadi memahami jamid dan mustaq pada bab balaghah, basicnya adalah pada sorof. Jamid apa mustaq. Gitu. Iya. Tapi Ustadz, kalau misalnya saya dapat pengertian kalau jamid itu isim yang tidak dibentuk dari kata lainnya. Contohnya kolamun. Terus mustaq adalah isim yang dibentuk dari kata lainnya. Contohnya kitabun. Nah, kitabun itu kan sebenarnya Contohnya apa? kitabun. Bukan, kalau mustaq mah contohnya kitabun salah. Oh, salah. Itu Kitab itu bukannya masdar. Iya, masdar. Masdar dari kata ba. Masdar bisa dibentuk dari kata yang lain dari kata ba gitu. Nah, salah berpikirnya. Maka tuh isim namanya masdar. Masdar artinya sumber. Salah. Justru kata ba kitab. Yaktubu berasal dari kitab. Katib, maktub, uktub, lataktub, maktab, maktab, miktab itu berasal dari masdar. Di sumbernya Maka masdar. asal bukan itu dari adalah akar kata iman. Bukan. Oh, gitu. Bahasa Indonesia juga begitu, menulis. Bukan dari Kata fi'il dasarnya kan madinya, ya? tulis. Makanya kaidah kullu masdar jamid. Iya. Iya. Iya, syukran Ustaz. Oh ya ampun. Ada lagi? Nampaknya tidak ada lagi kayaknya, Ustaz. Ada. Nampaknya tidak ada lagi kayaknya, yang bisa mengkompromikan antara menerima mazaz dan tidak menerima mazaz. Yang mengkompromikan